Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Di waktu senggang ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Pure Japanese. Film ini berceritakan tentang seorang pria lugu dan juga pendiam. Namun ternyata pria tersebut keturunan terakhir dari sang legenda samurai yang akan menyelamatkan seorang gadis dari sekelompok gangster. Tidak usah berlama-lama, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Tateshi. Dia adalah seorang ahli samurai. Selain itu juga, ia adalah seorang keturunan terakhir dari sang legenda samurai. Namun seiring waktu saat ini di Jepang sekarang samurai hanyalah sebuah legenda dan simbol budaya saja. Tateshi pun bekerja di sebuah pentas seni teater yang bertemakan samurai. Namun ia bukanlah aktornya, melainkan ia hanya berperan sebagai sound effect saja. Meskipun begitu, ia pun sangat senang. Yang penting ia bekerja dengan halal. Di waktu yang sama, rekan kerjanya tidak menyukai hasil kerjanya Tateshi karena sound efeknya terlalu cepat. Namun rekan kerjanya yang lain memaklumi hal itu karena Tateshi mengalami trauma di tempat kerjanya dulu. Yang ternyata Tateshi dulu seorang aktor bintang film samurai. Namun pas lagi syuting tiba-tiba terjadi kecelakaan yang ternyata Tateshi tidak sengaja membunuh rekan kerjanya sendiri. Hingga di malam hari semua kru pentas seni teater mengadakan perpisahan salah satu rekan kerja mereka dan juga ditemani wanita cantik apam tebal. Namun di tempat itu ternyata ada anggota gangster yang bernama Baron. Ia sedang mencolok sesuatu di hidungnya yang ternyata benda tersebut alat pendeteksi seberapa kuatnya darah Jepang yang ada di jiwa mereka. Hingga Baron pun menawarkan alat itu ke semua orang yang berada di tempat itu. Semua orang pun langsung mencobanya, terkecuali Tateshi yang tidak mau mencobanya. Hingga Baron pun merasa tersinggung dan terjadilah sedikit adu bacot. Namun ketua gangster tersebut melarainya. Ia bernama Jinai. Dikarenakan sudah larut malam, Tateshi pun pulang ke rumah dan melakukan tradisi pedangnya. Di keesokan harinya kita diperlihatkan seorang kakek legend yang bernama kakek Ryozo. Beliau hanya tinggal berdua saja dengan cucu cantiknya, ia bernama Azumi. Namun sayangnya Azumi bekerja di suatu tempat remang-remang dan menemani pelanggan yang sedang minum. Yang ternyata geng Jinai mencoba membujuk Azumi supaya mau bicara dengan kakeknya dan mau menjual tanahnya kepada geng Jinai. Namun kakeknya tetap tidak mau menjual tanahnya kepada siapapun. Di tempat lain, Jinai yang sedang latihan bela diri, namun tiba-tiba bawahannya datang dan memberikan kabar bahwa masih ada satu lahan yang masih mereka tinggali, yaitu kakek Ryozo. Karena hal itu menyebabkan proyek pengeboran air panas pun tidak bisa dilakukan. 对物超所值，已经确定下面有温泉。 Namun Jinai pun tetap nekat ingin melakukan apapun untuk mendapatkan lahan milik kakek Ryozo tersebut. Di suatu tempat teater seni, Tateshi yang sedang memainkan perannya sebagai seni bela diri samurai. Namun saat itu mata Tateshi terkena silauan pedang lawannya dan membuat ia keingat masa traumanya dulu. Di sisi lain, di suatu tempat karaoke, Ayumi dihampiri oleh Baron. Entah mengapa ia pun menjambak rambutnya Ayumi. Namun tiba-tiba Tateshi datang dan menghentikannya. Namun ia pun diam saja dan tidak melawan ketika ditendang Baron. Di keesokan harinya, di kediaman kakek Ryozo, kedatangan anak buahnya Baron. Dan mereka pun sengaja membuang sampah pada halaman rumahnya. Bertujuan supaya kakek Ryozo mau menjual tanahnya kepada mereka. Dan setelah itu kakek Ryozo pergi ke kuil untuk berdoa supaya ia dilindungi oleh orang-orang jahat. Scene beralih kepada seorang kepala desa yang sedang menyampaikan proyek pengeboran air panas, atau bisa juga dibilang proyek pemandian air panas, bertujuan supaya tempat ini ada kemajuan untuk kedepannya. Namun salah satu masyarakat tidak setuju dengan hal itu, terutama kakek Ryozo. Kemudian Tateshi menghadap bosnya karena ia diminta untuk menjadi pemeran aktor samurai. Dan mereka pun mulai berlatih dengan rekan lainnya. Namun rekan lainnya pun sangat heran betapa fasihnya Tateshi memegang samurai tersebut. Karena sebelumnya ia sering latihan sendirian di halaman kuil.
Setelah itu di suatu tempat karaoke, Ayumi berterima kasih kepada Tateshi karena telah menolongnya pada waktu itu dan memberikan sebuah benda yang bernama Pure Japanese. Alat tersebut adalah pendeteksi seberapa Jepangkah kalian. Hingga sampai di rumah pun ia langsung mencobanya dan hasilnya 100% full. Berarti ia adalah orang asli Jepang. Di suatu tempat karaoke, Kurosaki pun marah-marah gak jelas karena proyek pemandian air panas pun tertunda. Dikarenakan masih ada satu lahan yang belum mereka beli, yaitu milik kakek Ryozo. Di keesokan harinya, Ayumi pergi ke tempat pentas seni hiburan dan kebetulan Tateshi hari itu menjadi aktornya. Dan penampilan pun sangat keren karena ia sudah biasa memegang samurai. Ketika syuting berlangsung, namun lagi-lagi mata Tateshi terkena silauan pedang dari lawannya. Hingga ia pun selalu kebayang masa lalunya dan membuat konsentrasinya buyar. Hingga membuat pertunjukan itu menjadi kacau dan pertunjukan pun dihentikan. Sesampai di luar, rekannya Tateshi bercerita kepada temannya Ayumi bahwa pertunjukan pentas seni tadi gagal karena Tateshi masih trauma dengan masa lalunya. Ayumi pun mendengar itu semua, ia merasa kasihan dan ingin menghibur Tateshi. Ia pun langsung mengajaknya ke suatu tempat hiburan. Sayangnya jalan-jalan mereka tidak terlalu lama dan mereka pun pulang. Namun berbeda arah. Kenapa tidak serumah ya? Kan bisa. Di keesokan harinya lagi-lagi halaman rumah kakek Ryozo ditumpuk banyak sampah oleh kelompok baron dan membuat Ayumi marah. Kemudian kakeknya itu pun mengajak Ayumi ke kuil untuk berdoa dan memohon pertolongan atas cobaan ini. Ketika sampai di kuil, mereka pun melihat Tateshi yang sedang latihan. Namun kakek Ryozo melihat aura Tateshi bahwa dia adalah sosok orang yang sangat sadis dan tidak segan untuk membunuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Di suatu pertemuan rapat desa bersamaan juga dihadiri oleh Tateshi. Dan lagi-lagi Kurosaki membahas soal pemandian air panas yang akan dibangun di desa kecil ini. Semua warga pun sangat senang akan adanya proyek tersebut. Namun sebaliknya kakek Ryozo tidak menerima adanya proyek itu. Sebab itulah ia tidak mau menjual tanahnya kepada mereka. Tak lama kemudian kakek Ryozo memanggil Tateshi. Dan mereka pun mengobrol, hingga beliau pun mengatakan kepada Tateshi bahwa Kurosaki adalah orang yang sangat bejat dan licik, hanya mementingkan dirinya demi uang. Apalagi Kurosaki tahun ini akan mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan, yang pastinya akan memerlukan dana yang sangat besar. Mereka pun berbincang cukup lama sambil meminum amir cap orang tua, hingga kakek Ryozo pun mabuk dan kesulitan untuk menaiki motor. Namun tiba-tiba muncul cahaya terang di depan mereka. Dan apa yang terjadi? Atas kejadian itu, kakek Ryozo dibawa ke rumah sakit dan dijaga oleh Tateshi. Hingga Ayumi pun terkejut mendengarnya dan langsung ke rumah sakit menemui kakeknya dan menanyakan kepada Tateshi apa yang terjadi sebenarnya. Namun Tateshi berbohong kepada Ayumi bahwa kakeknya keracunan makanan oleh Pak Kurosaki pada saat menghadiri pertemuan tadi. Di keesokan harinya mereka berdua pun menemui Kurosaki. Tanpa basa-basi, Ayumi pun langsung menuding Kurosaki bahwa ia telah meracuni kakeknya. Dengan wajah santainya, Kurosaki pun mengusir mereka berdua dan akan dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baiknya. Tidak terima diusir oleh Kurosaki, Tateshi pun tiba-tiba mengamuk gak jelas. Di kemudian harinya, Tateshi pun mulai latihan pentas seni bersama rekannya. Tiba-tiba tempat itu kedatangan tamu yang bernama Iko. Ia pun melihat para aktor sedang latihan, namun tidak menyangka beliau seperti tidak asing melihat Tateshi. Apakah ia mengenalnya? Di waktu bersamaan, dua orang polisi pun datang ke tempat pentas seni untuk menjemput Tateshi. Karena Tateshi sebelumnya telah membuat onar di kantor Pak Kurosaki. Dan setelah itu, Iko pun baru keingat dengan Tateshi bahwa ia dulu pernah menjadi aktor samurai. Ia pun sengaja menusuk rekan lawannya dengan sesungguhnya. Namun kejadian itu dianggap sebuah kecelakaan dalam syuting.
Di sini kita mengetahui bahwa sifat Tateshi tersimpan jiwa pembunuh sadis. Ia pun keingat masa kecilnya, bahwa ia pernah diejek temannya, bahwa ia bukanlah penduduk asli Jepang. Matanya pun sengaja disorot dengan silauan lampu sambil dipukul. Sebab itulah jika Tateshi melihat silauan, ia langsung kehilangan kendali. Kembali ke masa sekarang, Tateshi pun dipecat oleh manajernya karena ia telah mengobrak-abrik kantor Pak Kurosaki, orang yang sangat berpengaruh di desa itu. Di keesokan harinya, Tateshi menghadiri pemakaman kakek Ryozo dan memberikan penghormatan terakhir. Ayumi pun tersendu-sendu menangis atas kepergian kakeknya itu, yang ternyata ia telah mengetahui penyebab kakeknya meninggal. Bukanlah diracun, melainkan adalah gegar otak karena Tateshi pada malam itu. Tateshi pun sangat galau. Ia pun menyendiri, tiba-tiba ia pun melihat berita bahwa alat tes maksudnya alat tes pure Japanese itu adalah bohong. Hingga di keesokan harinya Ayumi dihampiri oleh Baron untuk memaksanya supaya mau menjual tanahnya kepada mereka. Sempat terjadi pertengkaran di sana antara mereka hingga Ayumi pun tidak sengaja membunuh Baron. Ia pun sangat ketakutan dan berlari ke kuil, namun tidak sengaja bertemu dengan Tateshi. Namun tak lama kemudian ketua geng Baron pun datang, yaitu Jinai bersama kelompoknya. Alih-alih mau minta perlindungan dengan Tateshi, malah ia pun tertembak oleh Jinai. Namun tidak disangka Tateshi masih hidup, yang ternyata amunisi tersebut mengenai shuriken yang ada di dalam kantongnya. Ia pun langsung bergegas menuju tempat geng Jinai untuk menolong Ayumi. Ia pun membantai anggota itu hanya dengan satu samurai saja. Namun sayangnya samurai tersebut tertinggal pas ia melarikan diri dengan Ayumi. Tateshi pun membawa Ayumi ke tempat pentas seni teater dan menyuruhnya bersembunyi di sana. Namun Jinai dan gengnya mengetahui keberadaan mereka. Sebagai lelaki sejati, mereka pun berpencar supaya bisa berduel. Satu persatu anggota Jinai pun dihabisi oleh Tateshi, hingga Ayumi pun sempat juga membunuh salah satu anggota Jinai. Namun tidak disangka Ayumi pun juga tewas ditembak oleh Kurosaki. Tateshi pun sangat marah dan membunuh Kurosaki. Hingga akhirnya Tateshi pun melawan ketua gengnya, yaitu Jinai, dan pertarungan pun terjadi. Tateshi pun kewalahan melawan Jinai karena ia tidak terbiasa bertarung sesungguhnya. Dia hanyalah bertarung sandiwara dalam pentas seni. Sedangkan Jinai dia seorang gangster yang sudah biasa baku hantam. Tateshi pun sudah terkapar dan tidak berdaya. Namun apa yang terjadi? Ia bisa membalikan itu dan membunuh Jinai. Namun apa yang terjadi? Akhirnya Tateshi pun juga tergeletak. Tidak tahu apakah dia mati atau tidak. Yang ternyata film pun selesai. Oke sobat semua, sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap atau editingnya nggak pro seperti yang lain, mohon berikan masukan saja. Sekian dan terima kasih.